Sukui Museum Gallery. Silakan Bu. Ayo Bu. Ya, Pak. Silakan Bu. Masih apa? Ya. Belum kan? Ya lu mau katanya mau keluar ya udah keluar. Museum Gallery cantik ya. Checklist. Kan ada perpajanan misalnya. Ini cantik sekali museum. Boleh diambil ya? Iya. Ini kita registrasi dulu. Ini semua bagaimana? Merah. Saya butuh. Mana kartunya? Boleh. Ini kan? Dokumen sendiri. Ada sendiri. Iya. Boleh Pak. Iya. Ini Museum Gallery tentang Museum Gallery ini ya. Ini sejarah ini ya, sejarah Nippon dulu nih ya. Iya. Dulu ingat nggak pelajaran sejarah itu tentang Nippon itu? Dijajah. Heeh. Perang. Iya. Bisa lihat ini satu persatu museum galeri di sini.
Oh, kenapa? Ini zaman Jepang dulu ya, Indonesia zaman Jepang. Enggak, ini di Jepangnya. Kenapa? Ini di Jepangnya. Oh, Bukan di Indonesia. bukan di Indonesianya. Bukan, ini di Jepangnya. Iya, ini tuh menceritakan tentang apa ini ya? Foto-foto seperti ini. Tentang dunia fotografi yang lagi berjalan di Jepang aja sih. Jadi perjalanan dari waktu ke waktunya gitu. Itu kayaknya sekitar tahun 40-an. Terus Oh, iya. ini makin modern. Iya. Nah, ini 2017. Oh, dari fotografi ini ya. Jadi Jepang dari masa ke masa. Oh, ini cerita Jepang dari masa ke masa. Oke. Yang paling modern terakhir yang ini nih, image-nya. Oh, ini iya ya. Nah ini fotografernya masih muda. Oh. Yang paling muda dari yang lain. Kalau yang itu tentang Nippon itu cerita tentang apa itu? Yang ini tuh foto-foto yang ini nih, Koga Live Picture. Nah, tentang Nippon Japan. Ini bukan tentara Nippon bukan? Iya sebagian. Sebagian kecil ada ya. Tapi ini Nipponnya bukan ini ya, dia di Tokyo itu ya, di Jepang, Iya, bukan di Jepang. Indonesia, bukan. Bukan yang di Indonesia. Oh, dikirain tuh sejarah ini ya, Tapi kayaknya sejarah. tentaranya ini kayak Indonesia juga sih dia. Cuman ini image-nya diabadikannya ketika di Jepang. Tapi kayaknya ini tentara eranya yang sama ketika akhirnya invasi ke Indonesia juga. Pas Iya. intansi, iya tuh, Iya, tuh. kata-kata mereka. Ini nih. Jadi Jepang waktu itu dilarang untuk produksi senjata militer. Akhirnya teknologinya dialihkan ke teknologi fotografi. Oh, ceritanya seperti Pabrik-pabriknya itu. tuh nggak boleh bikin senjata. Gitu. Akhirnya mereka bikin risetnya lanjut ke fotografi kayak gitu. Fotografi. Iya. Tapi itu tahun berapa dulu itu? Pasca bom atom perang dunia kedua, setelah Oh, itu. yang itu Iya. ya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu Jadi ketika lagi baru diperbolehkan. masih setelah itu jadi mereka udah nggak boleh bikin lagi. Enggak bikin apa? Nggak boleh bikin Foto. perang. Oh, alat perang setelah itu. Setelah perang dunia kedua, iya. Jadi ininya mereka di fotografi gitu ya. Iya. Nah, ini tuh Risetnya lanjut ke teknologi lain. ini tuh ini nggak ada tahunnya ini. Tahun 1936 ini. Mereka Ya, 1936 itu. Kalau ini yang udah modern gitu ya ini. Iya, ini kan Ini mulai tahun 2000 era 2013. semakin muda iya. Nah, ini tuh dari ini nih ada itu enggak ciri khasnya gitu. Dari perubahan-perubahan dari apa? Teknologi dari tahun ke tahun tentang fotografi. Hah? Nah, ini kita lihat ya. Ini rupanya fotografi tahun 2015 itu. Nah, ini tuh tahun 2016. Ya, itu. Foto tahun 2016. Kemudian ini mungkin dari segi perbedaannya dari segi ini ya. Teknologi fotografi itu cahaya ini, kemudian ini tahun 2013 ya, tahun 2014. Nah, ini tadi ini yang tadi kita lihat satu persatu itu. Ini fotografi tahun 2016 nih ya. Ini udah modern. Tuh, ini tahun 2000. Oh ya, ini tahun 2011 foto-fotonya ini.
tahun 2011 juga, yang sama semuanya ya. Ke atas. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini kita masuk ke rumah ibu yang mempunyai museum ini ya. Ke ruangan selanjutnya, ini adalah ruangan atau rumah dari Ibu Tuti Haryati, seorang kolektor lukisan, karya-karya seni. Nah, ini banyak sekali karya seni dan lukisan yang merupakan hasil koleksi dari zaman ke zaman dahulu ya. Koleksi dari kolektor Ibu Tuti Haryati ya. Ini dindingnya ini penuh juga dengan berbagai lukisan ini ya. Banyak nih lukisan-lukisan abstrak ini. Nah, ini tahun koleksi dari lukisan-lukisan ini. Kalau ini apa, karya apa ini? Ini katalog pameran lagi. Oh, katalog pameran ya. Sudah Iya. tulisan-tulisan tentang terapi. Kalau Iya. situ buku apa foto-fotonya Bu Tuti. Oh, yang ini foto-foto beliau ini ya. Ini waktu jadi rektor di KJ tahun 90 sampai 96. Ya, ini rektor ya. Ini pas di Belanda, ini juga di Belanda juga. Ini juga menikah di Belanda, Bu Tuti. Gitu. Ini ada kuliah di Belanda. Nah, ini keluarganya, terus ini Pak Roseno, Buntari, ini Bu Tuti yang ini Bu Tuti yang di sini. Ini keluarganya semua Iya. ya. Ya. Kita lihat karya-karyanya ini ya. Ibu Tuti adalah seorang kolektor dan pengusaha juga. Di samping itu bidang utamanya adalah dia seorang guru besar di Universitas Indonesia. Nah, ini semua kolektor, hasil kolektor dari Ibu Tuti Haryati. Ini juga patung dan batik masa lalu ya. Ini tahun berapa ini ya? Tahun 94. Ini hasil karya seni ini. Kita masuk lagi. Ini ada lukisan. Nah, ini juga ya
Di ruangan selanjutnya ini ada lukisan-lukisan. Kayaknya tempat-tempat yang kalian lihat aja itu keliling-keliling. Padahal memang tinggalnya di Paris, jadi juga seringnya pamerannya di luar negeri, di Indonesia jarang, makanya mungkin. Bapaknya masih ada. Siapa? Pak Bapak, Salim. Pak Salim 2008 udah suami meninggal. itu Suaminya suaminya udah meninggal duluan. duluan. Oh iya. Ini suami beliau, Ini Salim. Salim. Iya, suaminya nanti ada di bawah sih fotonya. Ini Salim ini tokoh Dia nih ini lukisan-lukisan Salim semuanya. tokoh apa nih? Seni apa? Iya, lukisnya. Yang Lukis. karya-karya. Oh, lukis yang di umumnya di sini. Iya, ini yang karya-karya semua. Oh, karya-karya. Oh, Jadi Salim Salim. ibunya itu orang Sumatera. Oh, Medan. iya, pelukis ya. Cuman ayahnya orang Persia, jadi dia Oh. Agak Arab-Arab. Tapi kita nggak tahu ini ya, apa namanya? Ini kan lukisan abstrak ya. Iya. Kita nggak tahu itu apa artinya lukisannya ini. Harus lihat ininya apa? Judul-judulnya gitu. Oh, ini ya ya ya. Mungkin baru kebayang oh ini. Ya Kadang ya. ada yang nggak terlalu jelas. Toman, ya. Itu juga udah berurut dari tahun-tahun ini sih. Yang paling Urut atas ya. tahun 60 ya, makin ke kiri makin muda. 60, 70, 80. Kita lanjut lagi ya. Limbah tekstil. Oh, Jadi ini. dari kain-kain bekas gitu, Oh, dibuat ini. buat patung gitu. Patung. Dari Iya. kolektif Oh. seni suami istri gitu semua. Iya. Nah, ini barang-barang lama kali ini ya, peninggalan ini. Karena ini memang tempat tinggalnya Ibu Tuti, jadi memang ada barang-barang bekas peninggalan rumah. Ini dari tembaga ya. Iya, barang-barang lama. Iya. Lemarinya, isinya. Benar-benar beliau nih itu ya, apa pencinta seni ya, luar biasa. Iya, benar. Ini. Kolektor. Iya. Yuk kita ke bawah yuk. Senimannya di dekat tempat beraktivitasnya banyak limbah-limbah tekstil, jadi dibikin patung. Mereka tadinya toko baju. Toko baju suami istri, terus kemudian jadi kolektif seni, mengkaryakan limbah-limbah ini, mana ada kain-kain, ada sarung, ada macam-macam gitu. Dibikin patung gitu. Ini ada kisahnya di sini. Dari Jogja deh. Iya, ini karya kontemporer kemarin 2023. Yang terakhir yang karyanya pesimis. Tahun berapa ini ya? Bagong Kasudiarjo ini. Koleksi mozaik. Ini tentang 3 penari. Satu lagi warna pink. Face with flower. Nah, ini landscape dan Sama setengah badan cuma kaki. Untilet. Tapi yang pink ada. Ini ya, landscape alam. Ini tentang 3 penari di atas. Mungkin mau beli, gimana dia buat dipajang di ruang kamu. Yang pink itu harganya 12 juta. Ini koleksi keramik juga. Kalau ini berapa harganya? 12.500.000. Oh, 12 Yang juta. warna pink, karena kayaknya sama. Iya. Jadi beli, terus satu lagi semuanya dikit buat titip jual. Ya. Tapi kita lagi nggak Ini ada. nilai seninya ini yang luar biasa ini. Iya, ini dari Iya. bahan bekas. Ya, apa kreativitas. Yang ini lukisan apa ini ya?
Tebing. Oh, Nyoman. Motor Lubis, ya. Agus Kemas, Motor Lubis. Oh, ini ya, ini Iya. tebing. Motor Lubis tebing. Ini tebing ini. Ya. Motor Lubis dia juga jurnalis, wartawan gitu. Ya. Biola sama Yuntitlet itu apa Yuntitlet itu? Yang ini nih kali. Yuntitlet. Yang ini, Iya. yang ini biola ini nih. Ini Yang biola. Nyoman Gunarsa ini tidak ada judul. Iya. Yang paling pojok. Iya. Udah kita turun ke bawah yuk. Iya, turun nanti naik lagi. Hah? Jadi kita turun dulu baru nanti naik lagi. Oh, berarti pintu keluarnya sama kayak tadi ya? Pintu keluar sebetulnya di sebelah itu, tapi kita Ya, lihat dulu yang area bawah. Keren tuh yang merah. Ini Timor. Silaturahmi, ada tentang silaturahmi juga. Ambition. Ini tembok, ini apa jendela zaman dulu ya. Tuh, ya. Kita lihat dari sininya ini ya. Ya. Kalau yang ini dari mana ini? F. Wijayanto ini ada sanggarnya juga sih di Depok. Iya. Mungkin mau kursus bikin keramik, workshop keramik ada. Di Depok ya. Nanti bisa dicari di Google Map. Oh, itu nama ininya apa? Sanggar F. Wijayanto. Oh, F. Widayanto sanggarnya ini buat keramik ya. Kalau ini kerajinan tembaga kayaknya ya. Bisa ke sini Bu. Oh. Kalian keluar bisa. Ya, lihat yang Ini mata-mata. Jalan Arang, ini ada buku-buku juga ini. Ini tentang Ibu Tuti Herati. Nah, ini biografi beliau nih. Tuti Herati. Ya. Ini buku beliau juga. Ahli budaya. Ini Ibu Tuti Herati menerima penghargaan dari Presiden Jokowi. Nah, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini berbagai lukisan abstrak juga. Ya. Nah, ini tentang lukisan-lukisan ini kita lihat. Sangat bagus ya. Beliau ini Bu Tuti Herati ini sangat berjasa dalam koleksi barang-barang bersejarah ya ini ya. Sebenarnya kalau seandainya saat itu sang pelukis ini bisa menceritakan makna dari lukisannya ya satu persatu, mungkin kita tahu gitu kaitan lukisan ini dengan sejarah masa lalu gitu ya. Arti dari lukisan ini itu apa gitu. Ya,
kita masuk ruangan di sini. Ini Charlotte Penggabean. Ya ini Charlotte Penggabean ini. Kalau yang ini lukisan tentang ya ketika Apandi yang melukis tentang kedai kopi ini ya, tentang kedai kopi masa lalu. Nah yang kalau ini tentang 3 anak perempuan, menceritakan tentang 3 anak perempuan. Nah kalau yang ini Once Upon a Time in Budapest. Oh ini di Budapest ya. Lukisan abstrak tentang kebersamaan ya. Ini karya Yanuar. Nah ini lukisan tentang wanita tahun 2000 ini abstrak. Ini mungkin pelukisnya yang tahu nih artinya nih. Kalau yang ini Song of the Night. Ini abstrak ini ya. Kuning ini judulnya. Nah kita lihat barang-barang koleksi kerajinan dari kayu ini. Ya tentang folklore Paula Isman, karya Paula Isman. Ini Rianti Karnaya. Nah ini lukisan seorang wanita ya. Ini udah ke ruang tamunya itu nggak sih? Kalian Kita masuk lagi ke ruangan beliau ini ya. Ini ada organ atau piano. Nah ini lampu bagus, ini lampu antik nampaknya ya. Ini musik box nggak tahu tapi dari tahun berapa ini. Kayaknya ini mungkin belinya di luar gitu. Saya lihat ini Shanggulari ini. Ini kayak tua banget sih ini. 1900 berapa? Ini adalah Ibu Dude Haryati. Berjalan ya, udah agak macet-macet. Nah ini Itu udah tua banget tuh. karya-karyanya berupa artikel, puisi, budaya ya. Kita lihat dari dekat. Nah ini kita lihat ya artikel beliau lagi nih. Nah, dulu waktu belum ada bisa masuk lewat sana, masuk ini lewat sini, ruang ini. Pintu nih sebetulnya nih. Oh pintu Ini Jalan ya. Cemara, iya. Oh. Iya, jadi ini rumahnya di Jalan Cemara nomor 6, Semarang. Ini di sini masih itu juga. Dan sekarang udah pakai ini masih ada. Ya, lewat toko lagi.
ada lukisan ini ya. Ini tentang berbagai lukisan yang ada di sini tadi ya. Itu sebenarnya ini lukisan ini menceritakan kehidupan sosial pada saat itu, juga tentang perasaan si pelukis, situasi fenomena masa lampau saat si pelukis masih hidup ya. Ini lukisannya ya, tuh. Nah ini bikinnya semua pakai mesin tiga di situ. Jadi aku nggak pernah pakai laptop. Sampai terakhir nulisnya juga pakai itu walaupun udah zaman. Ini tentang lukisan-lukisan ini tadi ya. Ada. Nggak, kalau ini dari orang bekas. Jadi sebanyak ini sama itu bikinnya pakai mesin itu. Masih ada. Nggak bisa typo lagi. Kalau kita di tipe. Nah ini unggasnya. Ini patung-patungan sih. Cuman yang terdata cuma 2 ini. Yang ini nggak tahu nih seniman siapa, judulnya apa, tapi ya masih dicari-cari datanya. Cuman ya kita taruh aja di sini kayaknya sih. Tuh, berbagai lukisan ini bagus sekali. Ini karya artikel dari Ibu Tuti. Ibu Tuti. Mari kita berdoa untuk beliau. Allahumma firha wa fiha wa'fu anha. Ini ya. Ini berbagai koleksi dari Ibu Haryati. Ini patung logam dari logam ini ya. Ini juga patung logam. Nah, ini kita bisa lihat juga. Nah, lanjut lagi, ini tentang koleksi dari Ibu Tuti Haryati ya. Prestasi beliau ini, mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh, diwariskan oleh Ibu Tuti Haryati ini menjadi inspirasi generasi muda saat ini untuk lebih menjadi orang yang berkarya. Nah ini makanya Banyak sekali karya-karya beliau ini luar biasa. Nah, ini jejak langkah Tuti Haryati dan Cemara 6 Galeri Museum Iya, itu juga 1933. Demo 98 yang kita juga.
Ini foto-foto beliau. Iya. Nanti tuh Dr. Filsafat ini cum laude. Masya Allah. Ini berbagai penghargaan. Tapi ini karena diberi lampu kali nggak ini ya. Wah ini mesin, ya Masya Ya, Allah mesin ini mesin tiknya. Masih ada juga Olimpia. Made in Brazil. Iya rajinnya zaman dahulu. Ini ya apa, dengan keterbatasan tapi bisa menjadi orang besar ya. Jadi orang yang sangat sukses. Ibu juga ngerasain juga pakai mesin tik ya pasti. Kalau saya juga merasakan dulu waktu semester di S1. Pakai mesin tik ya? Iya, saya juga dosen, udah guru besar juga saya. Masih. Iya, S1 dulu di apa? Semester 1 kapan ya ada komputer itu ya? Komputer lah. Ya semester 5 lah waktu itu, tahun berapa ya? Tahun 93 kali ya. 93, 94, 92. Jadi nggak usah di-print lagi, ini udah langsung jadi. Enggak di print lagi dah, otomatis pitanya aja yang beli. Iya. Heeh. Tapi orang dulu tuh ya karena kerja keras ya, jadi tuh suksesnya luar biasa. Yuk kita naik lagi yuk ke atas. Lanjut ke ruangan sini. Ada lagi sangat banyak ya. Waduh, mencapai berapa koleksi nih lukisannya nih? Koleksi museum ada sekitar 200-an sih. Wah, 200-an ya beliau nih, Masya Allah udah. Yang di display iya. Ya jiwanya ini udah menyatu ya dengan lukisan, dengan karya seni. Ya, ini bersyukur sekali nih generasi sekarang ini bisa menikmati lukisan zaman dahulu ini berkat jasa beliau. Ya ini ruangan keluarganya itu ada videonya Bu Tuti juga. Oh, Kalau mau iya. foto-foto nggak apa-apa boleh. Yang kuning aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Nih koleksi ini perpustakaan khusus atau koleksi buku-buku beliau? Yang ini ruang keluarganya. Kalau perpustakaan nanti di atas. Buku-bukunya? Iya di atas masih ada lagi. Ini sebagian lah. Nanti yang lengkapnya. Ini ruangan keluarga ya. Ya bisa buat dengar musik, buat kumpul gitu. Kalau perpusnya di atas. Di simpang kaki 5 pisang dan ubi dimulai digoreng untuk buruh bangunan yang jongkok bergumam. Beliau ini sangat pemerhati bidang sosial juga ya. Akselerasi Iya benar. Ini karya-karya seni keramik tua Iya benar ini. itu kursinya. Ya ini. Itu di rumah ini dulu zaman tahun 90. untung Ini. rokok ikut cermat, tak ada yang tersisa. Oh ini Oleh karyanya ini. laskar membawa keranjang. Ini foto-foto keluarganya Ibu Nur Haryati. Mata bersama Ini ruangan apa ini? Ini masih bisa lihat kamarnya kalau mau. Oh, kamar. Ini kosong lah ruang ini ya? Cuman buat galeri aja? Rumahnya udah kosong. Oh, Udah buat museum sama galeri aja. anak-anaknya di Indonesia? Di Indonesia ada. Tapi nggak di sini tinggal. Iya ya. Ini karyanya. Piagam Kalau mau masuk penghargaan. kita lihat ke Wah ini Profesor Dr. Tuti Herati Nur Hadi. buku koleksi dia buat juga. Banyak ya. Nanti di atas pasti ada lagi. Ini seninya. Hah? Hah? Beda campuran di atas kanvas. Oh ini ruangannya ini, ruangan pribadi beliau. Ini masih ini ya apa lemari pun masih lemari zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini mereka tempat tidurnya ini. Oh, kamar siapa nih? Ibu Tuti itu di. Ini ruangan kerja beliau kali ya. Ini ruang kerja kan, tapi maaf Mm-mm. bisa Oh ini bukan beliau punya. Oh, ruang ininya ruang kantor Bu Tuti. bukan sih. Iya di sini, manajemen di sini. Nanti kita langsung ke perpus aja Oh iya. atas naik lagi. Nah lanjut lagi, ini tentang koleksi dari Ibu Tuti Haryati ya, prestasi beliau ini. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan diwariskan oleh Ibu Tuti Haryati ini menjadi inspirasi generasi muda saat ini untuk lebih menjadi orang yang berkarya. Nah, ini makanya Banyak sekali karya-karya beliau ini luar biasa. Nah ini jejak langkah Tuti Haryati dan Cemara 6 Galeri Museum iya itu juga 1933. demo 98 yang kita juga Hmm. Ini foto-foto beliau. iya Nanti tuh Dr. Filsafat ini Komlot. Masya Allah. Ini berbagai penghargaan. Tapi ini karena diberi lampu kali nggak ini ya. Wah ini mesin ya Masya Ya, Allah mesin ini mesin tiknya. Masih ada juga Olimpia. Tim Brazil Iya rajinnya zaman dahulu. Ini ya apa, dengan keterbatasan tapi bisa menjadi orang besar ya, jadi orang yang sangat sukses. ibu juga ngerasain juga pakai mesin tik ya pasti. Kalau saya juga merasakan dulu waktu semester di S1. Pakai mesin tik Iya saya juga dosen, udah guru besar juga saya. masih Iya S1 dulu di apa semester 1 kapan ya ada komputer itu ya. komputer lah Ya semester 5 lah waktu itu, tahun berapa ya? Tahun 93 kali ya. 93, 94, 92. jadi nggak usah di print lagi ini udah langsung jadi. Enggak di print lagi dah, otomatis pitanya aja yang beli. Iya Tapi orang dulu tuh ya karena kerja keras ya, jadi tuh suksesnya luar biasa. Yuk kita naik lagi yuk ke atas. lanjut ke ruangan sini. Ada lagi sangat banyak ya. Waduh mencapai berapa koleksi nih lukisannya nih? Koleksi museum ada sekitar 200-an. Wah 200-an ya. Allah ini nggak ada ya orang zaman sekarang kayak begini. Apa koleksinya banyak. Oh iya itu peninggalan inilah untuk apa generasi muda sekarang ini untuk lebih berkarya ya. Perpustakaan Ibu Muriad Tuti Haryati ini di Bank. Ini anak muda nggak baca buku.
Ya, Ya, wah, banyak ini bukunya ini. Itu ini nih. Ini mesin ruang kerjanya. ya mungkin mau searching judul bukunya ada website juga sih. Dan nggak rusak kah bukunya kalau dipegang? Gak apa-apa sih kalau mau baca-baca di sini kok. Ya, ini buku-bukunya ini. Ya, ini buku Bumi. Ini tentang ini ya, rata-rata bukunya tentang budaya. Bidang keahliannya almarhumah Ibu Tuti ini bidang budaya kah? Iya. Mm-mm. Bidang budaya, seni budaya, filsafat. Filsafat, iya. Itu ada buku-buku. Mm-mm. Nah, buku Tuti karya buku. Mm-mm. Mm-mm. Ini perpustakaan beliau nih. Mm-mm. Buku-bukunya ini harusnya banyak sekali. Ini ruangan apa ini? Kamar ibunya Oh, kamar ibunya. Tari Roseno. Ya. Oh, Masya Allah. Itu bunganya itu bunga zaman dulu apa bunga zaman sekarang? Bunga plastik kayaknya. Oh, bunga ini sekarang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh masuk ini kah? Masuk aja. Oh, ini tahun ini ya, tahun tua ini. Soalnya kan rumah orang tuanya bagus pasti gede. Orang tuanya ini. Berarti beliau ini anak ini ya, bangsawan ya. Iya, Raden Ayu. Ya, Raden Ayu. Jadi orang kaya juga nih. Oh, itu ruangannya ini keramiknya ini udah tua kali ya, pot-potnya ini. Oh, itu Masa? masih tersimpan rapi ini ya. Iya. Iya soalnya kayaknya zaman dulu dari jati barang-barang Mm-mm. iya awet. Awet. Iya, pantesan mahal. Mm-mm. Ini ruangan Raden Untarirun. Nah, itu ibu ini, Masya Allah. Enggak usah ada jaga website. Ini Tunggu lagi. ini tadi ruangan yang tadi udah kita masuk ini. Wow. Ya. Itu ada jambu, emang rumahnya ini seni sekali. Nih posisi ini nih Iya, udah tadi tua kan. juga ya. Kita turun, naik lagi, ntar turun lagi lewat jalur exit tadi. Mungkin mau foto-foto dulu di teras. Kalau ada kafenya, kafe Promo, kafe galeri. Ada 4 kamar juga disewain. Iya. Ya, ini sensasi hidup di masa lalu ya. Merasakan. Yuk kita exit yuk keluar. Exitnya lewat. Lihat sini, Iya. lewat tempat tadi kita naik. Nah, ini juga patung-patung, tanaman. Iya, ini cocok tapi aku Nah, ini juga udah masa tua ini. iya. Ini 2 generasi ini ya. Iya, benar. Ibunya dulu hidup zaman tahun berapa ya? Mungkin 1910, 19. Lahirnya 1933. Oh,
Ibunya itu. Oh ibunya Gusti. Heeh. Iya. Ibu Raden Utari. Iya. 18-an akhir kayaknya. Oh, 18. Semuanya. Ya, ini tunggu dulu curangnya. Ya, apa? Ini agak suram turun. Iya, 19. Awal. 1908 bukan. Itu ini ya, apa? Sejarah apa itu 1908. Keluarnya sini ya. Itu rumahnya orang kaya. Nah ini tadi yang kita lewat ini kolam ikan. Ini dulu ini apa namanya tuh? Meja ya, kursi yang udah ini ya. Buatan lama ini udah kuno.